Hai, ketemu lagi di Dapur Pica. Kali ini saya akan membuat kue kering yang selalu menjadi idola dan wajib ada di setiap meja ketika hari raya tiba. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep andalan dan cara bagaimana membuat kue nastar yang lembut, lumer, dan kinclong. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Berikut ini adalah bahan-bahannya, silakan di screenshot. Langkah pertama, kita akan membuat adonan kulit nastar. Masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian 50 gram gula halus atau setara 3 sendok makan. Lalu 200 gram margarin. Dan 50 gram butter. Kalau teman-teman mau langsung pakai margarin yang sudah tercampur dengan butter, yang sudah kemasan seperti ini, boleh-boleh aja ya. Asal takarannya sama, yaitu total margarin dan butter adalah 250 gram. Kemudian masukkan vanili, sejumput garam, dan 1 sendok teh baking powder. Lalu mixer dengan kecepatan rendah. Mixernya jangan terlalu lama ya. Tidak perlu sampai mengembang, cukup adonan tercampur rata saja. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita matikan mixer. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan maizena. Lalu 2 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai merek Denko. Lalu masukkan 350 gram tepung terigu. Memasukkan tepung terigunya secara bertahap ya. Sedikit demi sedikit, saya masukkan ini setengah dulu. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah. Mixernya juga jangan terlalu lama ya, cukup sampai rata saja. Nah, ini sudah mulai tercampur. Saya matikan mixernya. Saya lanjutkan mengaduknya dengan spatula. Ini tepung terigunya masih belum masuk semua ya. Adonannya masih terlihat lembek. Kemudian saya lanjutkan memasukkan sisa tepung terigu. Saya aduk kembali dengan spatula. Masukkan lagi tepung terigu sampai habis ya. Lalu aduk kembali. Jika adonan sudah mulai terasa berat, mengaduknya boleh dilanjut dengan tangan yang sudah bersih ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur rata. Ini sudah siap untuk dicetak. Kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jadi tekstur adonannya itu lembek namun tidak lengket di tangan. Sementara itu saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya pulung dengan berat 1 graman. Untuk resepnya ada di video saya sebelumnya ya. Untuk kulit nastar ini saya takar masing-masing dengan berat 5 gram. Untuk kulit dan isian ini saya takar agar nanti hasilnya cantik, ukuran nastarnya bisa seragam ya. Dan untuk cara membentuknya ini bisa dilihat langkah-langkah berikut ini.
Tinggal diisi aja selainya dan dipulung-pulung sampai mulus seperti ini ya. Dan kalau sudah selesai dicetak semua, ini siap untuk di oven. Tahap pengovenan ini ada 2 kali ya. Yang pertama di oven tanpa diolesi dengan kuning telur. Hal ini supaya hasilnya nanti tidak retak. Lalu kita oven dengan api kecil selama 20-30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini tips untuk yang menggunakan oven tangkring. Setiap 15 menit, jangan lupa untuk mengoper posisi loyang. Loyang yang atas kita pindah ke bawah dan loyang bawah kita pindah ke atas agar matangnya lebih merata. Nah, ini hasilnya setelah proses pengovenan yang pertama. Kita dinginkan terlebih dahulu sebelum diolesi dengan kuning telur. Dan untuk bahan olesan, saya sudah ketik di bawah ya. Pada tahap ini, kita harus sabar dan telaten dalam mengolesi kue nastar agar hasilnya bisa mulus dan kinclong. Nah, ini hasil yang sudah diolesin ya teman-teman. Kita oven lagi selama 20-30 menit dengan api kecil atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jika sudah 15 menit, jangan lupa untuk oper posisi loyang agar matangnya lebih merata dan tidak ada bagian yang gosong. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Hasilnya cantik sekali ya, meskipun pakai oven tangkring. Ini hasilnya sangat mulus, kinclong, dan tidak ada bagian yang retak. Bulatannya juga seragam. Untuk bagian bawahnya juga tidak gosong. Cantik ya hasilnya. Nah, selamat mencoba teman-teman resep nastar yang mulus, lembut, dan lumer. Tentu saja ini juga anti gagal dan anti retak. Jangan lupa untuk subscribe dan selamat menyambut hari raya. Bye-bye.